Di episode sebelumnya, setelah Riza dan yang lainnya balikin kujang misterius itu ke hutan babakan Siliwangi, Niko kerasukan penunggu gua tersebut. Namun untungnya, berkat anak-anak yang lain, Niko berhasil diselamatkan. Lalu, saat itu juga Riza ngeliat sosok laki-laki mengerikan itu di sudut gua. Tak lama kemudian, sosok itu mencekik leher Riza hingga bengek. Tapi anak-anak yang lain gak bisa ngelihat apa yang tengah menyerang Riza. Riza pun seketika ingat barang titipan si nenek-nenek itu, yaitu tusuk konde. Ternyata tusuk konde tersebut bukan dipakai Riza buat sanggul rambut, melainkan untuk mencoblos mata si tukang cekik itu. Dan berhasil. Riza dan kawan-kawan pun segera capcus dari sana. Setelah keluar gua, Riza ngeliat sosok nenek itu lagi. Ternyata si nenek itu hantu baik penunggu hutan. Dengan rumbai-rumbai putih bak orang-orangan sawah, nenek itu memberi petunjuk arah ke mereka. Senyum tipis terpancar di wajah Riza. Di rumah ternyata bukan hanya Riza yang anak IndiHome, si kakek juga ternyata IndiHome. Dia tengah ngobrol sama si hantu keribu yang namanya Mamat. Karena hantu keribu ngasih tahu kakek kalau si barudak teh pada pergi ke hutan balikin kujang jahat itu. Tapi kakek nggak ngerasa khawatir karena kejahatan akan kalah jika mereka selalu bersatu dan bersama. Akhirnya Riza dan kawan-kawan sampai juga di desa. Mereka ngeliat ada orang yang keluar dari rumah Belanda kosong itu. Ternyata yang keluar adalah bapaknya si Agus sama Dewi. Dengan kata lain, rumah kosong itu milik bapaknya Agus. Jelas Riza dan yang lainnya kaget dong. Rumah itu baru saja dibeli oleh keluarganya Agus. Makanya bapaknya Agus ke situ buat nengok. Setelahnya mereka pamit ke Riza dan kawan-kawan mau pulang. Sesampainya di rumah, mereka sudah ditungguin sama si Mama. Lalu Mama ngasih ke Dewi sebuah hadiah berupa spirit doll kayak anaknya si Igun. Ya memang terlihat agak creepy ya guys ya. Meski begitu, Dewi sangat senang sama anaknya Igun, maksudnya sama bonekanya. Sedangkan Riza dan yang lain sudah ditungguin sama kakek dan Indi yang sudah sembuh di ruang tamu. Kakek yang udah tahu mereka habis dari mana nggak nanya lebih jauh. Mereka cuma disuruh bersih-bersih terus istirahat. Riza kemudian bilang ke Angga mengenai kekhawatirannya sama keluarga Agus karena beli rumah kosong itu. Takut hal buruk terjadi ke keluarga mereka. Esok harinya di rumah kosong itu ada beberapa bocil bangor yang iseng coret-coret tembok rumah. Ya ternyata 3 bocil itu tergabung dalam satu aliansi namanya The Bangor. Ya cocok sama kelakuannya. Ayahnya Agus sama satu temennya datang ke sana dan langsung menegur The Bangor. Mereka pun langsung lari kocar kacir. Rumah Belanda tersebut memang terlihat sangat usang dan memang harus dirombak besar-besaran. Saat ayahnya Agus sama temennya ngobrol, tiba-tiba di belakang ada yang lewat. Biasalah hantu alay pengen ikut eksis di kamera. Setelahnya mereka ngecek kondisi listrik yang ternyata juga matot alias mati total. Mereka pun pergi ke toko bangunan dan sekalian cari orang buat bantu beres-beres. Sedangkan kedua anaknya ternyata tengah main sama Riza dan kawan-kawan. Dewi curhat ke Riza. Dia kepo sejak kapan Riza bisa ngeliat jurik. Riza pun akhirnya cerita semuanya termasuk 5 sahabat bullyingnya itu. Lalu Dewi bilang kalau dia juga IndiHome karena dia ngeliat si hantu kribo itu yang hampir ketabrak di jembatan pas naik mobil bareng keluarganya. Riza pun langsung semangat. Wah ternyata ada yang bisa lihat jurik juga. Niko yang nguping pun langsung ikutan nimbrung. Dia nggak percaya dong orang dia nggak lihat apa-apa pas kemarin lewat jembatan. Akhirnya mereka mau buktiin langsung ke sana. Setibanya di sana yang ngelihat cuma si Riza. Semuanya ikut-ikutan lari karena kaget. Riza teriak, termasuk si Dewi. Lah katanya Dewi teh IndiHome gimana sih? Tapi ya sudahlah nggak penting. Mereka pun balik. Beralih ke bapaknya Agus. Di toko bangunan, dia tanya ke mamang yang jaga apa ada tukang yang bisa perbaiki rumahnya. Oh, ayak Kang. Tapi pas bapaknya Agus bilang kalau rumah yang dimaksud teh si rumah Belanda kosong, si tukang teh tiba-tiba nolak. Katanya mau modal gitu. Entahlah. Agus dan kawan-kawan yang tengah main diisengin sama anak-anak The Bangors. Setelahnya aku cerita ke Riza dan yang lain kalau The Bangors itu dulunya sekolah di situ juga, tapi dikeluarin ya karena sifatnya yang pada bangor. Habis itu mereka pun balik. Sebenarnya bapaknya aku sudah dikasih tahu sama warga sekitar kalau lebih baik rumah tersebut diselamatin atau didoain dulu. Tapi bapaknya aku yang nggak ngerasa ada yang aneh plus budgetnya mepet, ngerasa nggak perlu ada selamatan.
Riza dan yang lain ternyata mampir sebentar ke rumahnya Agus. Di sana mereka ditawarin sama bapaknya Agus buat bantu bersih-bersih rumah besok. Kan mumpung lagi libur, boleh aja om asal ada mentahan alias duit, kata Niko. Saat mereka senda gurau sembari negosiasi upah mereka besok, Indi si bocil itu ngeliat ada semacam pintu ruang bawah tanah. Dibukalah sama bapaknya Agus dan dia turun sendiri ke sana. Entah apa yang ada di ruang bawah tanah, hanya kegelapan. Namun yang jelas bapaknya Agus cium bau busuk dari ruang tersebut. Dengan berbekal sebuah korek api, bapaknya Agus terus menyusuri ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba ada yang iseng matiin korek apinya. Sebenarnya bapaknya Agus ngerasa kayak waduh apa nih gitu, tapi ya sudahlah, cuek saja. Ternyata di ujung ruang ada semacam pintu belakang yang digembok dengan rantai. Bapaknya Agus teriak bilang ke temannya suruh bukain. Ya tapi nggak bisa. Pasti bapak udah naik ke atas, terlihat seonggok mata yang ngintip dari lubang pintu tersebut. Mata siapakah itu? Semoga aja nggak bintitan ya, udah ngintip-ngintip. Mereka pun melupakan soal ruang bawah tanah tersebut dan pulang. Sebelum pulang, Risa sama Dewi dengar suara anak kecil yang ngajak main yuk. Tapi mereka berdua nggak bilang ke anak-anak yang lain. Pas malam tiba, mereka sebenarnya masih sangsi besok mau ikut bantu bersih-bersih takut ada jurik. Tapi Niko yang mata duitan terus saja meyakinkan kalau semua bakal aman. Beralih ke Agus, pas malam dengan ditemani hujan deras, dia main game di ruang tamu. Tapi sejenak dia dengar suara dari kamar Dewi. Pas ditengok, ternyata si Dewi ngelindur jedot-jedotin kepalanya ke lemari. Entah mimpi apa si Dewi ini. Akhirnya ditidurin lah si Dewi. Kok ditidurin? Maksudnya disuruh bobok lagi gitu. Jadi ambigu kalau ditidurin. Belum juga 5 menit tiba-tiba mati listrik. Dan ternyata saudara-saudara, si Dewi malah datang dari luar. Si Agus jelas terkenyut dong, tapi dia seolah-olah gagap, gak bisa jelasin apa yang dia alami barusan. Esok pun tiba, Riza dan kawan-kawan on the way nyari duit. Setibanya di sana, mereka langsung dikasih uang jajan 50. Sebelum memulai jadi babu, Dewi malah nyari perkara. Dia bawa anaknya Igun alias si boneka creepy itu dan ditaruhlah di atas tungku penghangat atau tempat apa ya itu. Pokoknya itu. Dan mereka pun mulai ngebabu. Selama bersih-bersih, Kulon sesekali mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Singkat cerita, semua sudah beres. Rumah tersebut jauh lebih layak huni daripada sebelumnya. Dewi pun ingat sama bonekanya. Tapi pas mau diambil, loh kok hilang? Karena anak-anak yang lain juga nggak tahu kemana perginya si boneka, mereka pun inisiatif ngeliat rekaman Kulon tadi. Ternyata boneka tersebut memang tiba-tiba hilang dalam sekejap. Ya sudah, mereka nggak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan pada nyariin si boneka. Terlihat seonggok anak kecil perempuan bule ya, yang sepertinya memancing Dewi untuk masuk ke sebuah kamar. Setelah Dewi buka sana buka sini, akhirnya ketemu juga tuh boneka ada di lemari. Loh, kok bisa di situ? Itulah pertanyaan yang dilontarkan anak-anak ke Dewi. Dewi juga nggak tahu dong. Yang penting bonekanya ketemu. Karena hari sudah mau gelap, mereka pun hendak pulang. Tapi tiba-tiba pintu kekunci. Waduh, padahal sudah suuzon ke setan yang kunci pintunya. Ternyata bukan, melainkan The Bangors. Setelah anak-anak pulang, The Bangors masih main di rumah itu sampai maghrib tiba. Pas mau balik, tiba-tiba salah satu anak yang namanya Dudung dipanggil seseorang dari dalam rumah. Dan ya, pintunya seketika terkunci. Pas berhasil kebuka, dua temannya Dudung akhirnya nemuin dia. Tapi saudara-saudara, entah siapa yang merasuki si Dudung. Suara dia tiba-tiba berubah jadi cewek, Mbak Lu Cinta Luna, yang ngajak mereka berdua main bareng. Main yuk.